Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas mengenai ya fake breakout. Jadi kalian bisa lihat sebelah sini, fake breakout itu adalah breakout yang palsu ya dari support ataupun dari resistance ya. Dan kita ini bisa dimanipulasi bisa dibilang ya, membuat kita berpikir bahwa market tuh akan melakukan penurunan lebih dalam ataupun kenaikan lebih tinggi ketika market tersebut sudah breakout dari resistance atau breakdown dari supportnya gitu. Ketika breakdown dari support, kita berharap atau kita mikir ya, "Oh ini harga bakal turun lagi," karena supportnya udah ditembus, udah di-break gitu. Sama seperti resisten, ketika resistennya ditembus, ya itu kita akan berpikir bahwa harga akan mengalami kenaikan untuk lanjutan, ya. Tapi ya kenyataannya market malah bergerak ke arah yang sebaliknya. Itu dinamakan dengan fake breakout dan juga fake breakdown, ya. Selanjutnya, support dan juga resisten seperti yang kita ketahui tentang support dan resisten, intinya ketika resisten di-break itu adalah potensi untuk bullish, tapi ketika support di-break ke bawah, itu adalah potensi untuk bearish gitu. Nah, contohnya seperti ini, ketika support ditembus, ya yang kita pikir, yang kita tahu itu harga kemungkinan akan turun lebih lanjut lagi, turun ke bawah lagi terus. Maka dari itu kita biasa melakukan ya stop loss di area bawah support gitu. Jadi ketika harga udah menembus support, kita baru cut loss atau kita pasang stop loss di area tersebut gitu. Sama seperti resisten break, kalau misalnya kalian lihat sebelah sini ini adalah resistennya, ketika resisten ditembus, itu ada cenderung ya harga akan mengalami kenaikan lagi. Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan short ya kita pasti SL pasang stop loss-nya itu pasti di atas area resisten. Atau misal ketika kita short ya kita close manual itu ketika sudah di atas resisten gitu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa harga akan bergerak lanjut ke atas gitu. Tapi kenyataannya di market gak semudah itu dan ada yang dinamakan dengan fake breakout. Kalian bisa lihat sebelah sini, ya smart money itu sering memanfaatkan pola fake breakout atau fake breakdown untuk menciptakan ilusi arah pasar. Contohnya gimana? Ini adalah resistennya kalau kalian lihat ya. Ini adalah resisten yang udah ditembus, kalian bisa lihat. Tetapi setelah udah ditembus, ketika candle selanjutnya, itu malah candle merah dan dia turun lagi ke bawah. Dan akhirnya harga bergerak turun lagi ke bawah terus, gitu. Jadi kalian, ya bagi kalian yang buy on breakout, itu kalian bakal kena stop loss. Dan orang yang tadinya nge-short di resisten, itu juga bakal kena stop loss karena ada kenaikan dulu dikit gitu. Kenaikan dulu, kenain stop loss yang nge-short, terus segitu baru turun untuk kenain stop loss yang nge-long. Jadi dua-duanya kena tuh. Yang short kena, yang long juga kena. Sama seperti yang sebelah sini, ini adalah fake breakdown juga. Jadi harga itu pura-pura ya, nembus dari supportnya, biar orang berpikir, "Oh ini bakal turun lagi." Jadi orang banyak yang nge-short tuh. Orang berbondong-bondong tuh langsung short 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 short. Ternyata harga malah naik lagi. Jadi yang short itu kena margin call lah, kena liquid, atau kena stop loss gitu. Sedangkan sama juga, trader yang sebelumnya sudah ngelong, itu udah kena stop loss duluan di saat ada fake breakdown-nya itu. Karena kalau kalian lihat sebelah sini ya, ini ada wick lumayan tajam ke bawah, stop loss trader yang sedang melakukan long itu bakal kena di sana. Baru muncul ada orang yang nge-short, itu bakal kena juga. Kenapa? Karena harganya bergerak ke atas setelah itu. Jadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus menunggu konfirmasi atau retest terlebih dahulu ya, sebelum kita buka posisi long atau posisi untuk short gitu. Karena pada dasarnya harga tuh hampir selalu kembali ke area support atau juga resisten yang sudah ditembus yang dinamakan sebagai retest ya istilahnya. Kalian bisa lihat sebelah sini contohnya, kalau misalnya ya harga udah breakout tuh yang warna merah, lingkaran warna merah ini kan breakout ya, harga itu cenderung akan melakukan retest sampai ke resisten sebelumnya yang sudah menjadi support sekarang. Kan resisten become support. Ketika resisten ditembus akan menjadi support. Jadi harga itu turun ke bagian resisten become supportnya dan akan melakukan kenaikan lagi ke depannya gitu. Dan kita bisa manfaatkan ya yang lingkaran warna hijau ini untuk melakukan entry atau long gitu di saat retest. Sama seperti saat bearish ya, di saat ini ada breakdown ya kalian bisa lihat ya. Supportnya di break ke bawah, harga mengalami penurunan dan ketika ada mengalami kenaikan lagi, kalian bisa memanfaatkan opportunity tersebut untuk lakukan short gitu. Jadi kalian jangan asal langsung nge-short ketika breakdown, itu jangan karena bisa ketarik lagi ke atas dan secara risk to reward juga kurang bagus. Jadi kalian mending sabar menunggu sampai harga itu bergerak ke atas dulu ya, sampai ke support become resistance ya. Ketika support itu udah ditembus, baru kalian melakukan short seperti itu. Oke, segitu aja untuk modul kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.